Faisal Basri pernah bilang kereta cepat ini tidak akan ada untungnya, tidak balik modal sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Dan kali ini kami dari Ajudan kembali ingin mengomentari, mereaksi hal-hal, topik-topik yang viral di medsos ini. Dan ini ada video yang sudah kami siapkan. Ayo kita sama-sama dengarkan. Dan nanti kami akan coba ulas bersama. Ya, Pak Heri dari Riko, mari kita saksikan bersama. Saya nggak terheran-heran adalah ketika Pak Luhut menyatakan argumennya bahwa nanti pajak yang tinggi dari para pemilik sepeda motor itu bisa digunakan untuk mensubsidi LRT, penumpang LRT dan kereta cepat. LRT oke lah, kalau tiba-tiba ke kereta cepat ini, waduh, jadi gimana masuk akalnya di sini? Itu Kang ojek mensubsidi orang kaya untuk naik kereta cepat. Itu Pancasilais betul kan? Ini hal-hal yang sederhana. Kan kita tahu pajak itu fungsinya untuk mensubsidi orang kecil. Ini bagaimana orang kecil mensubsidi orang besar, orang kaya itu akalnya dari mana? Jadi kita bayangkan misalnya tidak masuk akalan seluruh sistem perpajakan kita tuh. Jadi pajak itu adalah cara biadab untuk mempertahankan peradaban. Kan nggak ada orang yang mau dipajaki, tapi oke lah. Karena dia untuk mempertahankan peradaban, oke, kebiadaban itu kita iyain lah, pajakin gue. Tetapi bukan dibalik buat orang kecil yang membiayai orang besar. Saya nggak terheran-heran adalah. Oke. Alright, kita sudah nonton ini udah Riko dan Pak Heri. Yuk, pemirsa kita akan coba komentari reaksi ini Pak ya. Kita mulai dari Riko mungkin. Silakan Riko, apa kira-kira ini? Baik, terima kasih Bang Ari. Ya. Prinsipnya saya setuju dengan pendapat Bung Rocky Gerung ini, karena kita juga pernah bahas pada saat episode YouTube Ajudan sebelumnya. Dan kereta cepat ini menurut kita tidak efisien, karena banyak alat transportasi selain dari bus ini, contohnya bus, kereta dan travel. Dan ada tolnya nih. Iya, dan ada tolnya karena jarak antara Jakarta ke Bandung itu bisa ditempuh dalam 2 jam. 2 jam. Jadi ada jalan umum, jalan tol, kereta juga ada. Iya. Terus saya tambah lagi, saya pernah dengar ahli ekonomi Faisal Basri pernah bilang kereta cepat ini tidak akan ada untungnya, tidak balik modal sampai hari kiamat. Iya. Oke, itu dia. Jadi tidak akan untung. Iya, tidak akan untung sampai hari kiamat. Terlalu memaksa. Iya, terlalu memaksa sekali. Ya. Baik, sekarang Pak Heri nih, monggo kira-kira apa nih reaksi komentarnya nih? Ya, kalau saya sangat optimis, setuju dengan perkataan Bapak Rocky Gerung. Itu kita harus memikirkan masyarakat kecil seperti ojol itu. Ojol sudah cari uangnya susah sekali untuk membantu untuk subsidi pajak untuk kereta cepat. Itu tidak benar sekali, sangat saya sayangkan. Itu pemirsa kita lebih paham dan tahu itu masalah IKN. Hutang negara sekarang sudah mencapai 80.000 triliun. Bayangkan. 8.000 triliun. Bayangkan bagaimana. Rakyat mau dibawa kemana? Apakah kita tidak berpikir yang lebih jernih? Bagaimana negara bisa maju kalau hutang semakin menumpuk? Begitu Bang Ari. Iya. Jadi Pak Heri merasa ini benar-benar tidak pantas ya? Tidak manusiawi mungkin. Tidak manusiawi. Tapi kita perlu luruskan bahwa memang kenaikan pajak itu untuk motor konvensional ya, yang menggunakan BBM ya. Jadi kalau kita beli nanti ini
akan kena pajak. Iya, iya. Oke, baik. Nah, udah Riko, Pak Heri, pemirsa, kira-kira ya apa kesimpulannya yang benang merah atau apalah dari naiknya pajak-pajak ini kira-kira? Udah Riko mungkin. Menurut saya pemerintah ini kekurangan uang sekarang Bang Ari. Iya, iya. Jadi makanya dinaikkan pajak, contohnya pajak hiburan sama pajak kendaraan bermotor yang memakai BBM. Oh gitu ya. Jadi setiap membeli motor BBM bahan bakar minyak kena pajak. Kena pajak. Ya. Kemarin yang pajak hiburan berapa persen itu katanya gila-gilaan. 40% sampai 75% kalau nggak salah. Iya. Sehingga banyak pihak yang menjerit itu Pak. Iya. Salah satunya Inul yang bersuara. Oh, Inul punya banyak usaha hiburan. Iya, benar-benar. Bayangin kalau naik 40 sampai 75%. Kasihan sih. Sekali. Iya, iya. Mungkin ada lagi tambahan dari itu. Sebanding lurus dengan perkataan Gibran pada saat Cawapres kemarin. Oh, ada debat ya? Iya, debat Cawapres kemarin, bahwa Gibran akan menaikkan rasio pajak hingga 23%. Oh, oke. Jadi masih wacana di debat Cawapres malah udah naik. Gimana kalau beneran jadi, ya kan pasti bener-bener naik gitu Pak. Iya. Pemirsa, banyak yang membantah bahwa rasio pajak berbeda dengan nilai pajak. Ya, menurut kita sama aja ya. Ya, jadi dengan naiknya pajak maka akan menaikkan nilai pajak naik, ya rasio pajak otomatis naik sebenarnya. Ya, mungkin Pak Heri mungkin ada menambahkan. Ya saya tambahin Pak Ari, Bang Riko. Kereta cepat itu sebenarnya itu Pak bisnis to bisnis. Ya. Itu pemerintah bilang kalau tidak pakai uang APBN. Iya. Ingat saya. Ternyata itu uang APBN semuanya dikeruk, hampir semuanya dikeruk. Bayangkan bagaimana negara bisa akan maju untuk menutupi hutang-hutang itu. Kasihan anak cucu-cucu kita nanti yang akan datang. Begitu Pak Ari. Iya. Jadi Pak Heri mau mengingatkan kita dulu bisnis to bisnis, belakangan ditombokin oleh APBN. Ya, jadi ya satu untungnya juga entah kapan ya. Itu dia. Dan jangan lupa pemirsa, kita tahu semua IKN belum jadi, masih memakai uang APBN. Pengakuan dari Pak Basuki PUPR ya kementerian belum ada investor yang masuk. Jadi lagi-lagi membebani APBN. Makanya sekarang kelimpungan nyari masukan sana sini naikin pajak. Oke. Baiklah, mudah-mudahan ini mendapat perlawanan dari DPR ini kalau boleh ya. Iya. Ya, DPR maunya menolak ini. Kalau boleh ya, kalau enggak ya sudah. Gimana Pak ya. Baiklah pemirsa, itu tadi pembahasan kami, komentar kami tentang sebuah video percakapan antara Mas Hersubeno dengan Bung Rocky Gerung ya. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau Anda punya pendapat berbeda ya, silakan tulis di kolom komen ya. Ayo kita dukung terus perubahan. Betul sekali. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.